Disuruh oleh Jibril, Iqra, qal ma ana biqari'in. Aku bukan orang yang bisa baca tulis. Bagaimana aku bisa membaca? Maka diperintahkan oleh Jibril untuk menirunya. Iqra. Maka baca. Kamu tidak baca tulis? Ya sudah, ikuti, baca, dihafal. Maka akhirnya dia dalam keadaan ketakutan kembali ke rumahnya. Baru pertama kali melihat malaikat datang dari langit. Apalagi menyuruh dia untuk menghafal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya dia datang kepada istrinya tercinta dalam keadaan takut, fitrah insaniyah. Baru pertama kali Nabi Muhammad kedatangan Jibril dalam keadaan ketakutan, maka istri yang soleh, maka dia malah membantu Nabi untuk menghilangkan keresahannya dan menerangkan jati diri Nabi, bahwa kamu tidak akan dicelakai siapapun karena kamu orang yang baik. Ini poin pendalilannya, istri yang soleh. Maka di saat datang Nabi berkata, zamiluni, zamiluni, maka tutupkan aku dengan selimut. Dan didekap oleh istrinya tercinta, ditenangkan dadanya. Apa yang terjadi telah datang dari langit. Malaikat berkata kepadaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabb kamu yang menciptakan. Maka ini malaikat, difahami oleh Khadijah, dan tidak akan mencelakakan kamu. Disebutkan keutamaan Nabi Muhammad, bahwa kamu mengajak kepada silatul arham dan mengajak kepada kebaikan dan menyembah Allah yang satu, dan tidaklah diketahui kamu kecuali orang yang amin dan sebagainya. Ini fungsi dari istri yang salihah yang tidak didapatkan oleh istri-istri yang lain, karena Nabi pada saat itu memang hanya mempunyai satu istri. Maka inilah dari keutamaan Khadijah. Maka di hadis disebutkan an yubashiroha bibaitin fil jannah, agar Jibril memberitahukan kepada Nabi, kabar gembira berikan kepada istrimu tercinta bahwa Allah telah membuatkan rumah di surga. Maka ini keutamaan hadis Khadijah di dalam hadis ini. Kemudian faedah dari hadis ini juga, setelah keutamaan Al-Khadijah, sifatul ghirah li zaujah. Maka likuli zaujah laha ghirah, mempunyai kecemburuan dari istri yang lain, terutama yang poligami. Maka istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, ghirah, cemburu. Wa hadha huwal haq tadul alal mahabbah. Maka permasalahan ghirah perkara yang lumrah. Tadul alal mahabbah, menunjukkan kecintaan dia kepada suaminya. Walakin hunaka ghirah yang dia terpuji pada dasarnya, dan ada ghirah yang tidak terpuji. Al-ghirah yang tidak terpuji, al-ghirah alati tusabbib ar-rajul lam ya'dil misalnya. Maka kecemburuan yang membuat suaminya menjadi tidak adil. Udah diam di sini 3 hari. Kan 2 hari harusnya. Enggak, hariku 3 hari. Terus yang setelah kamu biar 1 hari saja. Ini ghirah, cemburu, tetapi menyebabkan suaminya tidak adil. Maka tidak boleh. Atau bahkan ghirah yang menyebabkan dia mengumpat, mencela dari istri-istrinya yang lain, ini pun tidak boleh. Maka faedah di dalam hadis ini, bagaimana Aisyah cemburu kepada Khadijah dan dalam keadaan yang lumrah. Dan Nabi pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Amr ibn al-As telah menaskan bahwa Aisyah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi. Kama qala Amr ibn al-As fi ghazwatin, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man rajul au min annas alladhi ahabba ilaika ya Rasulullah, qala Aisyah. Bahwa aku ditanya, kata Nabi, oleh Amr ibn al-As, dari orang yang paling dicintai di dunia. Berkata Aisyah langsung, menunjukkan dia lebih mencintai dari istri-istrinya setelah meninggalnya Khadijah, tentunya adalah Aisyah.
Faminar rijal abuha. Maka dari kecintaan dia mencintai istrinya juga mencintai bapaknya. Karena tidaklah istri yang dia cintai kecuali dari sulbi bapaknya yang baik. Maka dia pun mencintai bapaknya, orang kedua, dan semuanya kembali kepada Aisyah. Mencintai Aisyah dan mencintai bapaknya. Maka di dalam hadis ini disebutkan mahwa sabab al-ghirah. Kenapa ghirahnya Aisyah terpuji? Li'anna as-sabab amrul akhirah. Cemburunya dikarenakan perkara akhirah di mana Jibril diperintahkan untuk yubashiru Khadijah bil jannah bi baitin fil jannah. Kabarkan kepada Muhammad wahai Jibril bahwa Nabi Muhammad SAW Khadijah istrinya itu dikabarkan mempunyai rumah, dibangunkan rumah di surga. Maka ini ghirah yang pertama. Al-amru mimma yata'alaq bil akhirah. Wa amru tsani idza kana yata'alaq fi dunya yajuz al-jawab na'am. Aina dalil fi ba'di riwayat ta'ti bi ziyadah. Ada tambahan di riwayat yang lain. Seperti kami sebutkan, Imam Al-Bukhari selalu mengulang-ulang hadis. Dan dia di sini poinnya adalah kitab tauhid, membahas tentang tauhid, maka kadang-kadang dipotong dari beberapa lafaz. Dan di riwayat dan di bab-bab yang lain yang dia inginkan di bab itu dia sebutkan dengan panjang. Maka di hadis ini ada riwayat yang terputus. Maka di hadis yang sebelumnya nomor 5545 di Sahih Al-Bukhari ada tambahan yang menyebabkan juga kecemburuan Aisyah dari perkara dunia. Mada walaqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bi baitin fil jannah min qasabin intahaina. Hada kama ladzi marra ma'ana fi kitab tauhid. Namun ziyadahnya di sini dari kehidupan dunia, perkara dunia yang bukan akhirah. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadbahu syata thumma yuhdi fi khullatiha minha. Maka dari kecemburuan Aisyah juga, Nabi jika menyembelih kambing, maka Nabi mengambil bagian dari bagian kambing itu, baik pahanya, baik dari dadanya, diberikan kepada keluarga Khadijah. Maka Nabi masih ingat jasa Khadijah dulu. Dan Nabi dalam keadaan fakir, Khadijah dalam keadaan kaya raya. Sehingga Nabi banyak mendapatkan bantuan dan sebagainya. Maka dia mengingat kebaikan Aisyah, kirim kepada keluarga Khadijah. Maka dia mengingat Khadijah dan mengirim hasil sembelihannya kepada Khadijah. Ini yang membuat juga kecemburuan Aisyah. Maka kecemburuan Aisyah di dunia dan di hari akhirah, untuk permasalahan hari akhirah dikabarkan bahwa Khadijah akan dibangunkan rumah di surga. Adapun di dunia terus menerus Nabi Muhammad jika menyembelih kambing, maka diberikan potongan kambingnya untuk keluarga Khadijah. Maka ini juga menjadi pendalilan bagaimana Nabi mencintai Khadijah. Dan ini yang membuat Aisyah cemburu. Maka dikatakan maghirtu ala imra'atin mahuna manafiyah, tidaklah aku merasa cemburu dari imra'ah istri Nabi seperti aku cemburunya kepada Khadijah. Dari dua perkara yang ukhrawi, dibangunkan rumah di surga, dan perkara duniawi, jika Nabi menyembelih selalu diberikan kepada keluarga Khadijah, menandakan bahwa keluarga Khadijah mempunyai tempat di hati Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah mempunyai tempat di hati Nabi Muhammad SAW. Maka ini ghirah yang boleh. Hal hunaka ghirah allati la tajuz? Jawab na'am. Kama dzakarna, ghirah yang menyebabkan suaminya lam ya'dil. Ghirah khalas ijlis huna. Mamnu anta tadhab ila hunak. Gimana itu istriku? La mamnu. Jika kamu pergi ke sana nanti aku tidak akan begini dan begitu. Maka kamu diskor.
maka demikian dan demikian. Idan kif, al-an yaumin khalas, salata ayam indi walaha yaum, 3 lawan 1. Atau bahkan la tadhhab bilail indaha, asriyah saja, nggak boleh kamu nginap. Terus gimana? Ya asriyah boleh, habis asar main-main sore, setelah maghrib pulang, seperti itu. Maka ghirah menjadi pendalilan dia cinta kepada suaminya. Namun ghirah seperti ini madmumah. Wa kadzalika minal ghirah madmumah, dia mencela, dia memburukkan istri lawannya dan sebagainya, maka ini jelas haram. Dan apakah ini terjadi pada Aisyah? Naam. Qad waqa'at ala Aisyah wa Nabi, sebagai Rasul pertama dan yang kedua sebagai rijal, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Aisyah meskipun itu dari kecemburuan rasa cinta dia. Kama thabata fi Sunan Abi Daud an Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha disebutkan hasbuk an Safiyah fa innaha kada wa kada. Maka cukup kamu dengan Safiyah itu, karena dia itu begini dan begini. Maka apa lafaz begini dan begini disarah oleh para ulama? Qalat wa hakaitu lahu insanan. Maka dijelaskan apa yang diinginkan kada wa kada. Di beberapa penjelasan disebutkan ta'ni qasirah, bahwa dia itu pendek. Maka di sini keluar dari Aisyah, dari cemburunya kepada Safiyah. Waman Safiyah? Safiyah adalah istri Nabi yang mana dia dari Sabaya. Apa makna Sabaya? Perempuan dari hasil perang.